Ini adalah rangkaian video pembahasan simulasi TKA Matematika SD berdasarkan soal-soal yang ada di website resmi Pusmendik. Sengaja pembahasannya dipecah-pecah menjadi beberapa video supaya durasinya tidak terlalu panjang. So, pastikan kamu sudah subscribe dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya biar nggak ketinggalan ya. Anyway, video ini juga menjadi bagian dari playlist simulasi TKA Matematika SD yang linknya ada di deskripsi. Oke guys, sekarang kita sampai di soal Sweet 17. Soal nomor 17. Yuk kita baca soalnya. Murid-murid SD Cerdas, SD Pelita, dan SD Mentari melakukan kegiatan olahraga di lapangan bola yang sama. Jadwal mereka adalah sebagai berikut, ya. Jadi SD Cerdas 2 minggu sekali, SD Pelita 3 minggu sekali, dan SD Mentari 4 minggu sekali. Hari ini, ketiga SD tersebut melakukan kegiatan olahraga secara bersamaan. Nah, ini pertanyaannya. Setiap periode waktu berapakah murid ketiga SD tersebut akan bertemu dalam kegiatan olahraga di lapangan? Ya, sini ada 4 opsi jawaban. Kita cukup pilih satu yang benar. Dan buat yang sudah terbiasa dengan soal-soal seperti ini, pasti tahu ya, ini kita mencari apa? Ya, iya benar ya, mencari KPK. Ya, tapi dalam hal ini, jadi mau nunjukin dulu ya, sebuah cara untuk menjawab ini tanpa menggunakan KPK ya. Ini khususnya buat kamu-kamu yang mungkin kesulitan ya. Cari KPK mungkin rumusnya lupa atau gimana. Nah, ada sebuah cara lain yaitu pakai diagram. Tapi untuk itu mau Dedi gambar dulu diagramnya. Oke? Oke, ini tabelnya ya, tabel sederhana. Jadi di sini ada SD cerdas, ini pelita, ini mentari, terus yang atas ini minggu ya. Jadi ini minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya sampai minggu ke-10. Nah, di sini kan dibilang ya, bahwa hari ini ketiga SD tersebut melakukan kegiatan olahraga bersamaan ya. Jadi sama-sama pakai lapangan bola. Anggap aja yang ini adalah posisi hari ini. Maka, 1 minggu kemudian, ya 1 minggu setelah hari ini, siapa yang olahraga? Nggak ada ya? Atau belum ada lebih tepatnya. Karena SD cerdas baru 2 minggu sekali, pelita 3 minggu sekali, dan mentari 4 minggu sekali. Ya, jadi di minggu 1 ini belum ada yang olahraga pakai lapangan bola. Nah, baru di minggu kedua, siapa yang pakai? Nah, yang cerdas ya, karena kan 2 minggu setelah hari ini nih. Nah, maka di sini cerdas olahraga. Ya, ini udah dibuletin gini. Dan karena dia 2 minggu sekali, maka dia akan olahraga lagi di lapangan bola di minggu keempat, di minggu keenam, minggu ke-8, dan minggu ke-10. Oke, ya. Sampai di sini bisa dipahami ya logikanya. Oke, good. Sekarang kita cek yang SD Pelita. Pelita 3 minggu sekali ya. Jadi kalau hari ini bareng pakai lapangan bola, maka dia akan pakai lapangan bola lagi 1, 2, 3. Ya, oke. Di sini di minggu ketiga, terus 1, 2, 3 lagi di minggu ke-6, terus minggu ke-9 ya. Oke, oke. Ya terlihat ya, waktu di minggu ke-6 dia Pelita bareng lagi sama cerdas. Tapi kan yang ditanya adalah ketiga SD tersebut. Jadi kita cari yang tiga-tiganya bareng. Yuk kita cek SD Mentari. Karena dia 4 minggu sekali, berarti dari sini 1, 2, 3, 4. Oke, ya. Minggu keempat, dia olahraga di lapangan bola. Oh, di sini bareng sama SD Cerdas, ya. Oke, tapi Pelita enggak. Terus 1, 2, 3, 4 ya, berarti minggu ke-8. Wah, bareng lagi ya, sama Cerdas ya. Gitu. Pelita. Nah, sampai sini ternyata belum ada yang bareng ya. Kita coba ya, 1, 2, 3, 4. Oke, berarti dia olahraga lagi di lapangan bola di sini. Cuman itu berarti kita panjangin aja. Ini minggu 11, minggu 12. Terus yang pelita ya, dari sini berarti 1, 2, 3. Oke. Wah, akhirnya ya, mentari sama pelita bareng, kita cek yang cerdas. Ternyata yang cerdas juga ya. Karena kan dia tiap 2 minggu kan, jadi 1, 2. Nah, jadi di minggu ke-12 lah ketiga SD tersebut bertemu untuk kegiatan olahraga di lapangan bola. Dengan demikian, maka jawabannya adalah yang C. Oke ya. Nah, tapi ini kan cara pakai diagram. Sekarang, seperti yang tadi di awal kamu bilang ya, pakai KPK. Nah, gimana cara mencari KPK dari
ketika SD ini. Nah, kalau kita lihat di situ ya, jadi yang cerdas ini kan dia olahraga di lapangan bolanya setiap 2 minggu sekali. Nah, 2 ini masih bisa difaktorkan nggak? Ya, kalau kamu ingat kan memfaktorkan itu ya misalkan 2, nah, dibuat pohon faktor ini kan. Tapi karena 2 ini sudah bilangan prima jadi ya sudah nggak bisa difaktorin lagi ya. Jadi ini sudah paling kecil. Terus yang pelita. Oke, pelita. Kita lihat kan 3 minggu sekali. 3 masih bisa difaktorin lagi? Enggak ya, karena sudah bilangan prima ya, paling kecil. Dan terakhir yang mentari. Mentari ini setiap 4 minggu sekali. Nah, kalau 4 kan masih bisa difaktorkan ya. Jadi 4 itu kan kalau kita buat pohon faktor berarti 2 kali 2. Oke, yang ini dihapus menjadi 2 kali 2 atau bisa juga ditulis 2 kuadrat. Nah, ini kan. Sehingga kalau kita mau mencari KPK dari ketiganya, maka kan di sini ada 2, di sini ada 3, di sini juga ada 2 ya, tapi ini 2-nya 2 kuadrat. Yang pertama adalah bahwa setiap bilangan prima yang ada, kita tulis ya, harus dimasukkan. Berarti ini ada 2 dan ada 3. Nah, cuman kali ini kan. Lalu kita lihat pangkatnya. Di mana kalau KPK, setiap bilangan prima ini kita ambil pangkat yang terbesar. Ya. Yang 2, ini kan 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2. Yang terbesar tentu yang 2 pangkat 2 kan. Maka ini 2 kuadrat ini ya, 2 pangkat 2. Kalau tiganya, ya karena cuma ada 1 ya, maka ya ini sama kan, 3 pangkat 1 atau 3 aja. Sehingga ini menjadi 4 kali 3 dan itu sama dengan 12. Nah ya, jadi KPK dari ketiga jadwal SD ini adalah 12 ya, sama jawabannya dengan yang awal kita lakukan tadi. Oke ya, jadi di sini sengaja Dedi ngasih tahu 2 cara, yaitu dengan cara KPK dan terus terang ini kalau kamu ngerti ini, ya kamu pakai cara ini ya, cara cepat. Tapi buat yang mungkin masih kesulitan tentang konsep KPK, maka bisa juga dengan diagram ini. Tapi ya memang tergantung soalnya ya. Ini beruntung karena pas ketemunya di minggu ke-12 ya, atau KPK-nya 12. Soal lain mungkin bisa aja kan KPK-nya 72, kalau dibikin diagram ya panjang banget. Itu ya. Jadi kalau bisa kamu menguasai yang cara KPK ini. Next, soal nomor 18. Yuk kita lihat. Misal A sama dengan 5 dikurangi 7/2. Dan B sama dengan 3/4 dikurangi 1/2. Maka A dikurangi 2B sama dengan, nah di situ ada 4 opsi jawaban ya, pilihan ganda, kita milih satu jawaban yang benar. Oke, di sini Dedi mau ngasih 2 cara ya. Dimulai dari cara pertama dulu. Nah ini Dedi tulis ulang ya. Kita diminta menghitung A dikurangi 2B. Nah, ini sama dengan, nah sebelumnya kan sudah didefinisikan ya, bahwa A-nya adalah 5 dikurangi 7/2. Maka ya ini Dedi tulis saja langsung. Yang A-nya adalah 5 dikurangi 7/2, lalu kan min 2B ya. Ini min 2. Nah, ini mungkin kamu yang bingung ya, 2B itu apa sih? Nah, biar kamu tahu bahwa 2B itu berarti maksudnya 2 kali B. Ini ya. Jadi ini analoginya kayak gini, ada 2 apel. Bukan kalau digambar kan berarti gini ya, ada apel 1, ada apel 2. Itu kan. Nah, ini kan sama dengan 2 kali, nah ini kan. Atau ya, ya sudah, ya ini berarti 2 kali apel. Ya, analoginya gitu. Maka 2B adalah 2 kali B. Maka ini 2B ini adalah 2 kali, nah B-nya berapa? B-nya adalah 3/4 dikurangi 1/2. Oke ya, 3/4 dikurangi 1/2. Nah, kenapa ini dedikasi tanda kurung? Karena yang dikali 2 ini kan keseluruhan B ya, berarti keseluruhan ini nih. Nah, semuanya ini dikali 2. Ya, makanya dedikasi tanda kurung. Kalau nggak dedikasi tanda kurung, maka nanti
Bisa-bisa yang dikali 2 cuman yang 3/4-nya aja, ya. Yang 1/2-nya nggak dikali 2 nanti, ya. Suka bingung gitu. Makanya ini dikasih kurung. Oke, nah dari sini kan kelihatan ya bahwa ini dulu yang dikerjakan ya, karena perkalian kan, apalagi ada tanda kurungnya. Oke, maka ini ada ditulis ulang dulu yang 5 dikurangi 7/2 ya, ini tetap yang A. Nah, lalu ini kan min 2. Min 2 kali 3/4. Oke ya, kalau kamu bingung ini min 2 ini kan kita kalikan dengan yang depan dulu, 3/4. Ya, min 2 kali 3/4. Min 2 kali 3/4. Ya kalau mau gampang langsung kan ya min 2 kali 3 min 6 ya. Berarti ini min 6/4 ini kan. Sehingga ini menjadi min 6/4. Lalu berikutnya jangan lupa ini kan baru dikalikan yang depan ya, yang 3/4. Maka selanjutnya adalah min 2 perlu kita kalikan juga dengan yang belakang, dan yang belakang ini adalah min setengah. Gitu ya. Jadi sekarang jadi min 2 kali min setengah. Berapa ini? Pertama jelas ya, min ketemu min jadi plus kan. Jadi nanti di sini plus ya, nggak ada minnya. Tinggal 2 kali 1/2. Ya udah biar gampang kita tulis gini aja ya, 2/2. Tapi ingat ya, tandanya plus. Maka di sini plus 2/2. Oke? Nah, dari sini Dede mau menyelesaikan yang ini dulu ya. Ada 7/2 dikurangi 6/4. Maka karena ini pecahan, dan pecahan itu kan kalau dijumlah atau dikurangi, penyebutnya harus sama ya. Maka di sini yang mau dilakukan adalah menyederhanakan yang ini. Karena ada dilihat, ini kan 7-nya per 2, 6/4-nya bisa dibuat jadi per 2, yaitu berapa? 3/2 kan. Ya. Terus 2/2 berapa? 1 ya? Nah, jadi itu ditulis. Ditambah 1 ya. Kita lihat ini, min 7/2 dikurangi 3/2. Ya, jadi ini. Dikurangi 3/2. Berapa ini? Ini kan kalau sama kayak gini ya, min 7, min 3. Jadi, min 10/2. Ya, maka yang ini sekarang menjadi 5 dikurangi 10/2, ya kan? Min 10/2 ditambah 1. Yang ini. Nah, 10/2 itu ya benar 5 ya. Jadi ini sebenarnya 5 dikurangi 5 ditambah 1. 5 dikurangi 5, 0 ya, saling menghilangkan. Jadi sisanya tinggal 1. Dengan demikian maka jawabannya adalah yang A. Nah, ini cara satu ya, yang mungkin kamu masih bingung, dan menurut Dedi wajar ya. Karena SD setahu Dedi harusnya belum diajarin aljabar. Ya itu zaman Dedi dulu sih, nggak tahu kalau sekarang. Jangan khawatir, sebentar lagi Dedi tunjukin cara kedua, tapi ini mau Dedi habis dulu. Oke, sekarang Dedi mau nunjukin cara kedua ya. Dedi habis dulu cara kedua. Nah, cara kedua ini kalau menurut Dedi harusnya lebih bisa dilakukan untuk anak SD ya. Caranya seperti ini. Itu kan diketahui ya, A sama dengan 5 dikurangi 7/2. Nah, ini langsung aja kita sederhanakan dulu, artinya langsung dihitung. Nah, berapa A-nya? Kan kalau ada pengurangan dengan pecahan, itu lebih baik penyebutnya disamakan kan. Ini karena pengurangnya 7/2, maka ini sebaiknya dijadikan per 2 juga. 5 itu berapa per 2? 10. Oke, good. Ya, jadi ini 10/2 dikurangi 7/2. Hasilnya 3/2. Nice. Nah, itu yang A. Sekarang yang B. Kita dikasih pemisah B sama dengan 3/4 dikurangi 1/2. Sama seperti sebelumnya ya, pengurangan pecahan lebih baik penyebutnya disamakan ya. Sehingga ini yang 2 ini jadi 4 ya. Yang depan tetap 3/4, ini jadi per 4 ya. 1/2 itu sama dengan berapa per 4?
2/4 ya, karena kan 2 supaya jadi 4 dikali 2, maka yang atas 1 dikali 2 juga jadi 2, ini kan. Nah, 3/4 dikurangi 2/4 berapa? 1/4. Good. Nah, dari sini baru kita ke A dikurangi 2B. Ya, jadi A dikurangi 2B itu sama dengan, ingat A-nya sudah kita sederhanakan menjadi 3/2 dikurangi 2, ingat ya, 2B adalah 2 kali B. Nah, ini 2 kali B-nya 1/4. Ini kita kerjakan dulu ya. 2 kali 1/4 berapa? 2/4 ya. Bisa disederhanakan lagi menjadi 1/2. Oke, good. Jadi ini menjadi 3/2 dikurangi 1/2. Gini kan ya, ingat ya, ini kan 2 kali 1/4, 2/4 bisa disederhanakan menjadi 1/2. Nah, kalau gini kan enak ya, sama-sama sudah per 2, berapa ini? 2/2 kan? Sama dengan 1. Setuju, sama ya. Jawabannya adalah yang A kan, sama dengan yang ini. Nah, begitu ya, guys. Jadi ini cara satu, yang ini ya ala-ala aljabar ya. Kalau SMP harusnya sudah paham. Sementara cara 2 kalau menurut Dedi lebih pas atau lebih cocok untuk anak SD, khususnya yang belum belajar aljabar. Cuman memang di sini yang kamu perlu tahu ini ya, kalau ada 2B itu maksudnya 2 kali B. Oke guys, gimana? Sudah ngerti belum? Nah, untuk ngetes apakah kamu sudah ngerti atau belum, ini Dedi kasih PR yang soalnya Dedi bikin ya mirip-mirip lah dengan soal yang tadi sudah kita bahas. So, ini kamu kerjain dulu. Nanti kalau sudah, tulis jawaban kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu pengen Dedi bikin video pembahasan yang ini, tulis juga ya. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. So, sampai jumpa di video-video pembahasan berikutnya. Ciao!